Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengimplementasikan mini project untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen teknologi dan inovasi. Judul dari mini project kelompok kami yaitu Eco Environment Pengelolaan Sampah Skincare Sosial Inisiatif. Kami beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Doni Mustafa, ada Mbak Ovi Nabila, Mbak Mira Delima, dan yang terakhir Mbak Ovi Rizky Farahni. Untuk latar belakang dari mini project ini, kami mengambil yang pertama dari sampah plastik, di mana kita ketahui sampah plastik merupakan masalah kita bersama, nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan menurut data dari Kementerian Perikanan Kelautan dan juga Badan Pusat Statistik bahwa menunjukkan sampah plastik di Indonesia per tahunnya mencapai 64 juta ton per tahun. Dan di Indonesia sendiri sampah plastik menduduki peringkat kedua terbesar di dunia setelah Cina. Dari sisi tanggung jawab untuk pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi kita semua masyarakat dan juga pelaku usaha, khususnya pelaku usaha yang mempunyai produknya yang berbahan sampah plastik. Dari sisi potensi atas sampah plastik itu sendiri, apabila dikelola dengan baik, didaur ulang dengan secara inovatif, kreatif, akan membuat suatu keuntungan yang secara langsung berdampak di lingkungan maupun perusahaan secara ekonomis. Dan untuk subjek dari perusahaan yang kami pilih yaitu PT EZZ, di mana PT EZZ ini bergerak di bidang kosmetik atau perawatan kulit skincare yang menghasilkan limbah plastik berkisaran 12 juta botol per tahunnya. Di mana PT EZZ ini merupakan eh, skincare yang mencapai 2% pangsa pasar di Indonesia. Berangkat dari kegelisahan dan keluhan dari masalah atas limbah botol plastik bekas skincare yang dirasakan oleh pelanggan, PT ICC mencoba membuat pengembangan produk yang inovatif mengenai pengelolaan sampah maupun limbah botol skincare itu sendiri yang didaur ulang menjadi botol kemasan skincare yang baru. Dari latar belakang ini kami mencoba untuk mengevaluasi dari perusahaan PTZZ ini dengan pendekatan value proposition canvas atau VPC dan business model canvas atau BMC. Rumusan masalah yaitu bagaimana strategi perencanaan pengembangan produk PTIZ Eco Environment Pengelolaan Sampah Skincare dengan pendekatan value proposition canvas dan business model canvas. Untuk tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui strategi perencanaan pengembangan produk PTIZ Eco Environment Pengelolaan Sampah Skincare dengan pendekatan value proposition canvas dan 9 unsur business model canvas atau BMC. Dan untuk manfaatnya yaitu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, pertimbangan dan masukan PT EJC terkait dengan strategi perencanaan pengembangan produk PT EJC Eco Environment Pengelolaan Sampah Skincare dengan pendekatan VPC dan BMC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ovi. Ya, kita masuk kepada bisnis model kanvas PT XYZ. Jadi pada BMC PT XYZ itu terdapat 9 unsur. Yang pertama pada customer segment, jadi perusahaan dengan konsep bisnis B2C, yaitu bisnis yang langsung kepada customer. Nah, segmennya itu pada kelas menengah ke atas, yaitu middle up class, dan the rate-nya itu untuk semua usia, mulai dari balita, remaja, dewasa, dan lansia. Kemudian dilanjut dengan value proposition. Nah, di sini value yang ditawarkan oleh perusahaan itu yaitu pertama dermatology expert, yaitu tersedia layanan konsultasi dengan tenaga ahli langsung di bagian kulit dan kecantikan, yaitu dokter SPKK. Kemudian yang kedua itu smart digital clinic, yaitu berupa klinik yang bisa di
langsung dari mobile, yaitu Smart Digital Clinic. Kemudian yang ketiga itu fokusnya di quick service atau pelayanan dan jasa yang cepat untuk pelayanannya. Nah, pada unsur ketiga yaitu terdapat pada channel. Nah, channel ini pada PT XYZ sendiri terdapat 7 item, yaitu dari mulai brand outlet, itu yang offline, kemudian website, aplikasi, e-commerce, reseller, drive-thru juga tersedia, sampai sosial media untuk langsung berhubungan dengan konsumen. Kemudian setelah channel, kita lanjutkan pada customer relationship. Jadi bagaimana perusahaan bisa berhubungan langsung dengan customer dan bagaimana engage itu tetap terjalin. Pertama dari promotion atau promosi yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan loyalty program yang tersedia bagi konsumen yang loyal. Ketiga yaitu customer service 24 jam yang tersedia untuk langsung menangani keluhan dari konsumen agar bisa ditangani dengan cepat oleh perusahaan. Nah, setelah customer relationship, kita masuk ke revenue stream. Jadi, perusahaan ini pendapatannya dari sales service, yaitu jasa yang ditawarkan, dan produk dermatologi yang dimiliki oleh perusahaan, berupa itu farmasi dan alat kecantikan lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan key activities, yaitu ada 3 poin yang diutamakan untuk aktivitas perusahaan itu sendiri. Pertama dari sales produk atau penjualan produk dan jasa untuk kesehatan di bidang kecantikan kulit. Kedua itu customer relationship management. Ketiga marketing produk. Nah, lanjutnya itu pada key resource, yaitu unsur key resource ini kuncinya itu di sumber penjualan, pengetahuan pada sales. Jadi bagaimana sales itu bisa memiliki pengetahuan untuk melakukan aktivitas tersebut. Kedua itu produksi dengan produk yang berkualitas. Jadi perusahaan sendiri memang punya pabrik yang bisa menghasilkan produk untuk pelayanannya gitu. Yang ketiga itu harga yang kompetitif. Keempat, kolaborasi tenaga ahli, yaitu dengan tenaga ahli kesehatan, baik itu dokter SPKK ataupun perawat. Kemudian manajemen dan tim sales itu sendiri. Dilanjutkan pada unsur ke-8, yaitu key partner. Nah, di sini terdapat 4 partner, yaitu supplier, distributor, vendor, dan affiliates. Nah, unsur yang terakhir yaitu cost structure, itu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk dapat tetap operasional. Terdapat pada research development, head salary, shipping, service, marketing, dan juga biaya lokasi dari yang outlet yang dimilikinya. Next. Nah, masuk pada value proposition canvas. Jadi setelah BMC, metode yang kita gunakan itu berfokus pada value proposition canvas. Jadi lebih menggali nilai proporsi nilai yang dimiliki dari produk perusahaan tersebut. Nah, value proposition canvas ini terbagi atas 2, yaitu value proposition dan juga customer proposition. Nah, value proposition itu terdiri dari gain creators, product and service, dan pain relief. Nah, pada customer proposition itu terbagi atas 3, yaitu gain, pain, dan customer job. Selanjutnya, nah, pada penelitian kali ini, yaitu metode awal yang kita gunakan ada pengembangan model BMC.
Metode yang kita gunakan itu yaitu pertama BMC. Nah, dari BMC itu kita lakukan pengembangan menggunakan value proposition canvas ini, yaitu berfokus pada value proposition dan customer segment. Jadi apa yang kita tawarkan kepada konsumen dan bagaimana konsumen itu menerima nilai value yang kita tawarkan seperti itu. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Mira Delima. Oke, selanjutnya ini adalah bisnis model canvas untuk kemasan daur ulang produk skincare PT XYZ. Karena tadi sebelumnya untuk BMC perusahaan sudah dijelaskan oleh Mbak Ovi, maka dari yang inovasi yang akan kita kembangkan adalah produk kemasan daur ulang. Nah, berikut adalah BMC pengembangan dari BMC perusahaan sebelumnya. Jika kita lihat tadi untuk BMC kali ini berfokus pada value proposition dan customer segment atau customer profile. Nah, bisa dilihat untuk value proposition-nya di sini dari BMC yang sebelumnya ditambahkan 2 poin penting, yaitu eco-friendly product, yakni produk packaging lebih ramah lingkungan. Karena memang kami berfokusnya pada pengemasan daur ulang produk skincare, maka memang eco-friendly product ini adalah salah satu hal unggulan yang ditawarkan. Kemudian dari kemasan daur ulang produk skincare ini kita juga dapat mengembangkan brand awareness, yakni peningkatan nilai produk di mata konsumen dengan perspektif yang baru. Selanjutnya untuk customer segment sendiri, karena memang kita terfokus pada B2C, nah ini menjadi salah satu keunggulan yaitu corporate social responsibility, di mana segmen ini yang akan memiliki benefit-benefit dari hasil produk kemasan daur ulang yang akan kami kembangkan. Nah, salah satu segmennya yaitu tetap di segmen middle up class, di mana ada balita, remaja, dewasa, dan lansia. Kemudian untuk poin yang lainnya seperti key partner, di sini kita tambahkan sebuah poin-poin baru yaitu aktivis lingkungan, dan yang kedua adalah media. Selanjutnya untuk poin key activities, kita juga tambahkan untuk rebranding dan teknologi and service development dari pengembangan kemasan daur ulang produk skincare XYZ. Untuk key resort sendiri, di sini kita menambahkan poin penting yaitu new factory development, karena memang nantinya PT XYZ akan mengembangkan kemasan daur ulang produk skincare di mana PT XYZ juga akan membangun sebuah pengelolaan kemasan daur ulang secara mandiri, sehingga di sini nanti akan ditambahkan new factory untuk pembangunan development kemasan daur ulangnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah customer relationship. Di sini karena memang tadi sudah ditambahkan untuk pengemasan daur ulang, maka kita akan memberikan reward kepada customer. Salah satunya adalah reward point, dan yang kedua adalah redeem point yang dapat ditukarkan dengan produk apapun. Dan produk itu adalah hasil kemasan daur ulang sampah. Nah, channelnya pun bertambah. Nah, karena memang kita berfokus pada kemasan daur ulang, maka campaign on channel ini juga sangat berpengaruh. Bagaimana untuk cost structure-nya? Untuk cost structure-nya kita juga menambahkan untuk eco-friendly packaging campaign. Nah, karena memang kita akan menggalangkan campaign baru, maka memang kita membutuhkan pengeluaran untuk eco-friendly packaging dan biaya produksi daur ulang kemasan itu sendiri. Bagaimana untuk revenue-nya? Revenue stream-nya juga ini akan mengurangi untuk low budgeting packaging, karena memang nantinya hasil kemasan daur ulang ini bisa kita gunakan kembali untuk membuat kemasan baru produk skincare PT XYZ. Boleh next, Pak. Kemudian untuk value proposition canvas kemasan daur ulang, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini ada 2 poin penting, yaitu untuk value proposition dan customer proposition. Nah, di sini 2 hal ini sangat berketerkaitan antara keinginan customer dengan apa yang bisa diberikan oleh PT XYZ. Di mana contoh pertama ini untuk customer job, di mana customer ini membutuhkan wadah untuk membuang sampah kemasan skincare-nya. Lalu bagaimana hal yang dapat dilakukan oleh PT XYZ, yaitu pertama adalah produk and service-nya berupa menerima kemasan skincare, dan yang kedua adalah dari hasil pemberian customer dalam pembuangan sampah kemasan skincare akan diolah kembali sampah skincare itu oleh PT XYZ. Kemudian di sini juga apa sih yang dapat didapatkan oleh customer? Nah, customer ini dapat mendapatkan keuntungan dari penukaran sampah.
apa yang dapat ditawarkan, yaitu pertama adalah point reward, dan yang kedua adalah kita juga akan memberikan gift pouch. Gift pouch ini berupa hasil kemasan dari daur ulang sampah tersebut. Nah, kemudian karena memang untuk penukaran sampah ini tidak tersedia di semua store karena memang store di PT XYZ ini tidak terletak di seluruh wilayah Indonesia dan tidak tercakup di seluruh wilayah, maka tidak semua store bisa melakukan penukaran kemasan produk daur ulang ini. Nah, customer pun pastinya akan membutuhkan bantuan. Nah, ini merupakan salah satu kekurangan atau dampak negatif yang akan dialami pelanggan. Namun, PT XYZ juga akan memberikan penyelesaian pengalaman negatif tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama memberikan kemudahan penukaran secara online service. Karena memang tidak semua outlet tersedia, maka akan dilakukan penukaran produk-produk kemasan skincare secara online yang nanti akan dikirimkan terpusat. Kemudian karena memang customer ini membutuhkan bantuan dalam pengelolaan untuk pembuangan sampah ini, maka kita juga selalunya memberikan service yang sangat friendly. Seperti itu. Kemudian bagaimana dampak berkelanjutannya? Di sini ada 3 poin penting, yaitu untuk company sendiri atau PT XYZ, kemudian untuk customer, dan yang ketiga adalah untuk lingkungan. Nah, untuk company sendiri ini sebagai brand awareness, karena memang nantinya kita ini akan bertanggung jawab mengelola sampah dari hasil pembuatan sampah skincare itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan transaksi pada penjualan, baik penukaran maupun pembelian produk tersebut. Dan ketiga adalah meningkatkan, diperkirakan sekitar 5% untuk pengembalian pelanggan ke outlet. Nah, ini yang dimaksud adalah pengembalian sampah skincare kepada outlet-outlet kami yang dapat dilakukan pendauran ulang. Selanjutnya adalah untuk customer. Nah, ini memang hal yang penting yaitu build customer engagement. Hal ini juga dapat membangun relationship kepada customer dan meningkatkan loyalitas customer. Kemudian untuk nature, ini adalah pengurangan dan pengelolaan 1 juta botol produksi oleh PT XYZ dan membantu program pemerintah dalam mengatasi masalah sampah di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ovi Nugraha. Ya, selanjutnya, kemasan plastik yang akan didaur ulang ini adalah berbahan jenis HDPE dan PP. Jadi setelah dilakukan proses recycle dan menghasilkan biji plastik, kemudian proses produksi untuk kemasan produk dilakukan dengan kebutuhan perusahaan. Pada perusahaan, jenis plastik kemasan yang dibutuhkan itu tetap menggunakan HDPE dan juga PP. Lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang alur bisnis dari proses ini. Jadi yang pertama itu customer PT XYZ datang ke outlet untuk menyerahkan botol skincare habis pakai ke pihak PT XYZ. Kemudian PT XYZ itu mengumpulkan dan menghitung botol skincare yang diberikan oleh customer tersebut. PT XYZ melakukan perhitungan poin yang diperoleh untuk dicatat pada sistem. Poin diberikan kepada customer untuk dikumpulkan, lalu customer itu dapat melakukan penukaran poin apabila poin tersebut cukup untuk ditukarkan kepada produk-produk sampel ataupun hadiah menarik dari PT XYZ ya. Selanjutnya setelah dikumpulkan sampah-sampah dari customer, PT XYZ itu akan melakukan proses daur ulang. Lalu yang proses keempat, hasil dari daur ulang tersebut menghasilkan produk kemasan baru dan siap dipasarkan kembali kepada customer. Yang terakhir, setelah poin tercukupi, pelanggan itu dapat menukar sejumlah poin untuk ditukarkan menjadi hadiah menarik. Berikut adalah contoh dari pouch ya, hadiah yang diberikan kepada customer ketika customer memberikan atau menukarkan sejumlah poin kepada PT XYZ. Nah, berikut ini hasil akhir dari produk kemasannya, di mana produk awal itu berupa jenis plastik HDPE dan juga PP, dan di reusable menjadi kemasan plastik baru dengan eco-environment-nya dan kemasan yang ramah lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Doni. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama,
penulis membantu menemukan solusi inovatif dalam menghadapi permasalahan penggunaan sampah plastik, khususnya kemasan skincare bekas pakai pada PTZ dengan dipetakan melalui value proposition canvas dan bisnis model canvas. Yang kedua, inovasi pengolahan sampah plastik skincare PTZ dapat memberikan value kepada customer berupa pengumpulan poin dan yang dapat ditukarkan menjadi pouch atau yang lainnya. Selanjutnya, hasil pengolahan sampah plastik HDPE dan PP diolah kembali menjadi kemasan baru. Diharapkan dengan adanya kemasan baru daur ulang dapat memberikan sesuatu yang baru dan unik sehingga menambah pengalaman konsumen atau customer experience dalam menggunakan produk PT XYZ. Untuk saran sendiri yaitu penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sumber inspirasi bagi perusahaan PT XYZ maupun perusahaan yang memproduksi kemasan plastik lainnya untuk mengolah sampah plastik bekas menjadi kemasan baru yang didaur ulang. Berikut daftar pustaka atas penulisan yang kita pakai. Ada 7. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.